Di Beleleng ceap, tapi ada nih Beleleng nih. Beleleng nih kan apa nih? Jagung gimbal nih. Nih ada Beleleng. Ani abo aja cicing di patung nih kan patung cicing nih kan. Niki nak Bali niki mangku bang bisa ngidap ngereh ngelekas. Jadi memandrau jadi sing ngerehang sama dengan megendeng dan jakeng sing lekat bentut mana. Tapi bahasa niki kita sudah artin tengat bas liwat tengat nih. Bas liwat tengat nih sing ngereh body semua otaknya gitu. Tapi semua mesti tahu aja semua gitu. Kembali kepada konteks situs, kita berbicara Dwipa. Di Bali Dwipa niki liu jada negara, kan kita pangulangnya. Liu jada negara, tapi dalam konteks sejarah kita dilihat bahwa Bali itu Pulau Bali, bahwa begitu ada sebuah literasi berbicara tentang penguasaan di Pulau Bali niki, di dalam narasinya sudah dikuasai Pulau Bali. Hari ini Tenganan Julah itu tidak dikuasai oleh siapapun. Tidak dikuasai oleh siapapun. Dia mandiri. Julah juga sama. Termasuk daerah-daerah tua itu banyak. Sehingga di dalam perkembangan zaman ini, khususnya di konsensus itu terjadi banyak pemaksaan untuk membangun Kemulan Rong Telu. Sehingga pernah mendengar cerita-cerita semut barak, kusir ya semut barak, pernah enggak? Di seluruh Bali ada cerita itu. Nah itulah dia pemaksaan oleh sebuah kekuasaan yang lebih besar untuk tunduk, sehingga harus naik Kemulan Rong Telu, harus naik konsep Kayangan Tiga dan seterusnya. Beleleng tidak tunduk tuh, sesungguhnya. Dengan Ampura pun niki kan banyak sekarang di Beleleng ceap, tapi ada nih Beleleng nih. Beleleng nih kan apa nih? Jagung gimbal nih. Nih ada Beleleng. Ani abo aja cicing di patung nih kan patung cicing nih kan. Dan parabnya bagus nih. Hah? Bukan. Giginya, taringnya beda. Taring di. Nika ani bakto, nika apa Beleleng apa bakto? Ani abo kan cicing di patung di nika apa Beleleng ada. Inilah bahasa ibu yang harus kita lulus. Niki maksud yang harus tahu tentang bahasa ibu. Sehingga di dalam konteks membangun konsensus itu, di situ sih artinya dia tidak mau kijangan ngono raja. Tetap dia cicing itu anggota raja, dari singa gitu. Dalam konteks itu ya. Kalau kita berbicara tentang hari ini, konsensus itu kijang anggota ulu. Makanya kenapa kita berbicara tentang menjang sekaluang ada di, karena kita tunduk terhadap, maka puri-puri sekarang kijang simbolnya. Konsensus kita menjadikan kijang, tapi dulu maka Beleleng tidak tunduk terhadap konsensus itu. Karena dia nu cicing dari singo gitu. Yang kalau di Badung pun dia kijang dari singo. Gitu. Tapi kalau dari sisi taktuo kita sama. Taktuo ya, nanti kita bedah taktuonya sedikit gitu. Paham ya? Ada wawasan gitu nggak? Karena niki kita harus mempunyai dasar-dasar sebuah pemahaman yang tepat untuk melihat situs itu. Kalau kita masih bawa pikiran kita hari ini dengan literasi sebagai pembenaran, mesiat, pasti mesiat. Pasti mesiat. Ampura pun niki bacaan yang situs. Dia sing bisa baca Bali. Tapi situs. Sehingga di situ kita sepakat dua konsep. Karang, ya umah. Itu kita lihat nanti. Maka kita harus lihat ulunya. Ulu kita di Bali apa sih gitu? Tapi yang enak ulu. Ulu kita, ulu. Kan kita gini, di Bali ini kan sistemnya tidak individual seperti Eropa ya. Tapi kita sistem. Sebuah kekuasaan kita by sistem, sehingga
Selalu kita berbicara tentang situs, kita harus lihat ulunya dulu. Ulu. Yang di manusia, kepalanya harus kita lihat dulu gitu. Ya, maka napi ulu kita di Bali. Gunung kan? Gunung kita sebagai dan segala. Okay. Untuk bisa lebih membedah lebih dalam ampura yang kenang kalau di Buana Agung kan kita mengenal konsep segara gunung. Segara gunung berarti kita akan mulai dari isi lontar kutara kanda dewa bumi bangsul pun ini yang berbicara tentang Sat Kertih nih. Nikolah konsep kita di Bali, ulu kita di Bali. Sehingga di dalam konteks ini kan pun ini ada gunung, kita dari simbol kita akan terjemahkan. Ini kan giri, wana, ranu, swi, jagat, swi, segara. Oke, kalau kita berbicara di Bali, situs cagar alam kita, ini pelinggih semua. Ini sesungguhnya yang melahirkan Nyepi itu, gitu. Pengercah dari gini, sehingga ini di ini dari kiri mana saja? Hah? Kiri kan tinggal. Catur loko konsep kalau kita berbicara tentang ajaran leluhur kita di Nusantara ini bukan di Bali ya, di Nusantara niki lah dari Sunda ke Nusantara niki lah segitiga kotak bulat niki selalu dimainkan. Demikian juga di dalam ritus kita dalam uperenge, upekarenya selalu memainkan ini. Cempelo, ceper, tamas salah satu wujudnya gitu. Kita bisa lihat. Sehingga di dalam konteks ini niki sesungguhnya yang menghilang sekarang kan Nyepi di jagat. Niki lah yang memerlukan ritus kepertiwinya, namanya mekelem, mecaru. Ya makin kan di jagat ya kan Nyepi. Tapi di beberapa tempat di Segara nu Nyepi nusa bahwa di beberapa tempat dicari nu Nyepi, di alas beberapa tempat nu Nyepi, ditaruh salah satu di Sabang Daud di alas itu kan Nyepi. Nikilah yang sekarang konteks artinya ritus kepertiwinya yang akan menghasilkan Nyepi. Dan niki di Buana Agung, niki. Nah sekarang bagaimana di Buana Alit? Bagaimana di Buana Alit konteks simbol niki? Maka Prabu Bujangga Patih kan dalam konteks tato niki. Niki segitiganya di sini deh. Niki kan Prabu Ki Bujangga. Niki yang melahirkan Catur Bujangga. Yaitu Catur Bujangga Begawan Kasyapa, Begawan Bercukuna, Begawan napis tak sap. Dan juga ini juga bisa pakai kandepat yang melahirkan tentang papat-papat itu ada di sebuah ajaran kita di sini. Nah, niki yang disebut dengan Jan Banggul kan. Nanti kalau kita berbicara situsnya nanti niki yang melahirkan Ong Kara Sungsang kan. Dewa Maduhur di sini. Beda dengan kalau kita ngomongin adu muka berarti kita ke Buana Alit pun niki interaksi kita. Niki Prabu Patih. Niki kan dulu.
Niki harus paham dulu. Buana Alit, Buana Agung. Artinya Buana Alit adalah manusia itu sendiri. Di luar itu Buana Agung. Di Buana Agung nih kita lihat ampunang semua kontroversi sarang situs cagar ala budayanya. Tapi kita berbicara cagar alam. Cagar ini berbicara tentang manusianya begini. Bukan manusia ya. Manusia. Setelah nege mau busana, wawu kita akan berbicara tentang beda busana aksara. Nah, nanti dalam konteks kita melihat membangun pelinggih gitu. Membangun pelinggih, berarti apa yang sesungguhnya dimainkan itu kan aksara yang akan dimainkan. Dengan segala macam anunya apa namanya busana-busana yang akan dipakai. Paham nggih? Paham nggih? Kan nangkep nggih? Berarti Buana Alut, Buana Agung niku konsepnya pasti ini konsepnya. Nanti masuk ke situs, wau mungkin dijajah kemudian pasti nyatuang jauh dulu ngomong gumi panjang tadi dalamnya tadi rajaan itu dalam tanda kutip. Maka sistemnya segitu sehingga dia pasti berbicara tentang itu, tentang konsep itu. Ini juga berbicara tentang api angin gitu juga. Ini tentang angumang apa konsep mah leng kijau tadi apa nih gitu. Tapi ini esensinya harus yang ada di dalam mindset kita dulu. Nah, demikian juga. Pernah mendengar ini konsep tatuonya Prabu Bujangga Patih niki? Niki mau melahirkan kemulan rong telu nih ada yang guru, yang sari, yang ratu gitu. Yang guru, yang sari, yang ratu. Sehingga Brahmana Bujangga Haji Ratu ini konsepnya nanti di dalam tuturnya. Nah, pangtan ngelandur ampun yang tegang ampun catat ya pasti ke ngerti raga karena kita raga niki lekat ingat ngabo DNA sudah berbekal kan pengetahuan itu. Cuman kita tidak melatihnya untuk karena niki nak raga mau karma wasana DNA kita diturunkan, maka kita apa yang kita waris maka kita harus lanjutkan itu gitu. Itu kunci. Makanya yang perlu yang sangat yakin tidak ada yang kebetulan di ruangan ini gitu. Dan di ruangan ini pasti ada sebuah apa namanya perjalanan spiritual gitu, spiritnya untuk ingin melanjutkan dari karma wasana. Bukan karma pala. Yang ada nak di Bali ada karma pala. Hukum alamnya itu disebut dengan hukum karma pala. Ada 12 hukum alam. Ngomong karma pala ada 12 hukum alam yang harus kita makna baru. Sehingga kita bisa akan melihat jelas karma pala itu adalah hukum alam. Tapi yang paling penting kita harus hari ini melihat dari sebuah ajaran karma adalah karma wasana. Karena kita pewaris itu. Pewaris ini kalau tidak paham tentang warisannya, nah ini kadang-kadang. Dan juga sekarang gini, di dalam konteks sehari-hari kita sering mendengar manusia ya, buta ya, dewa ya gitu. Coba kita diskusikan diskusikan tentang itu. Cek seram je tuh. Wah, manusia ya, buta ya, dewa ya, nyen ya gitu. Seram kan kau? Wah, seram saja. Seram nggak? Wah, coba nyen ya. Ini ngomong aksara semua. Begitu kita berbicara aksara, pasti ada dewa, ada manusia, ada buta. Ritus nih kita, ada keluar, ada ke pertiwi, ada ke manusia. Tatap, ayah, tatap, nyurut. Itu adalah ritus-ritus dari sebuah konteks itu. Maka raga nganten kemudian itu pasti ngundang ngajak makan itu bukan manusia. Pasti ngabong ala ayah keluar, pasti ada ke pertiwi. Nah itu pasti manusia ya buta ngomong aksara nih. Kita bedah, nanti kita bedah di next berikutnya. Yang ini satu, jauh lantang-lantang, situ sih ragat-ragat nen. Karena sesi pertama nabi niki Aldin Tapo Brata Yoga Semadi karena ini yang kan kalau melakukan Tapo Brata niki tan uning meluka Tapo itu sengadong
Pang bisa ngereh aja ngelekas meniki tiang dot niki nak Bali niki mangku pang bisa ngidap ngereh ngelekas. Jadi memantrau jadi sing ngerehang sama dengan megendeng nah kayak sing ngelekat bentet mana. Tapi bahasa niki kita sudah artin tengat bas liwat tengatnya nih. Bas liwat tengatnya sing ngereh body semua otaknya gitu. Tapi semua mesti tahu aja semua gitu. Apa di rumah saya ada semua? Ada semua. Balik sama angin ada semua dong. Tapi diksi mungkin maksudnya kenapa penting sekali kita harus paham bahasa ibu kita gitu. Karena kita sering menerjemahkan bahasa ibu kita. Sehingga kita kehilangan makna jadinya terhadap sebuah situs maupun ritusnya. Sehingga gugon tuwonnya kita maknai gugon tuwon sadin dekat gini. Paham ya? Wenten anu dia Wenten nih. Oh jelas mas suci len ngerehang len. Betaro ngerehang apa rago ngerehang itu kan beda hal. Sing ada pelawat bisa ngerehang nih. Ya kengke no pelawat tapal gini. Dia tengah nampura pun nih, yang bukan merendahkan. Malih jebos, wabu ngerti ngereh. Makna ngereh jadi udah pemangku udah tuh kan harus ngereh. Kenapa harus ngereh gitu? Karena memang hasil dari asara sebuah frekuensi yang getaran vibrasi dengan frekuensi tertentu kita akan. Berarti mengaktifkan aksara kendan. Nggih, bukan mengaktifkan. Mengaktifkan aksara kan pewintanan ya. Pewintanan mengaktifkan aksara. Sebuah proses ngeraja itu maksudnya aksara. Balik bos kan karena kan tadi bahasa ibu ngereh itu salah satu kan yang berbicara tentang bahasa ibu tadi. Ambil banyak niki kini menyatu soalnya tangidang mau bahasa ibu satuan. Tapi ini terangkum. Tapi tiang pola ini yang komunikasi kan nangkap ya. Artinya anunya dumun api dane karena kita sudah dididik oleh sebuah pengetahuan sekarang cara belajarnya beda. Tapi yang mencoba untuk nyatuang Bali situs maupun ritus apalagi Bali itu tengidang ini adalah ini gitu. Ini adalah dengan argumentasi dan narasi atau pengertiannya. Niki menyatu dalam sistem kita berbicara secara matrik nih kan Pak Ngurah. Seketip matrik kita berbicara tentang kita sekarang sudah tidak lagi tahu makna cen ada ane manusia gitu, cen ada ane manusia gitu. Nah niki bahasa ibu niki harus kita jelas. Jatmo jelemo itu kan bahasa Sunda. Jatmo kalau kita bahasa kita mewarisi sebuah Sundalen, khusus Tabanan itu adalah situs-situs Sunda itu Sundalen banyak. Kira-kira wenten yang kita diskusikan dumun di tahap ini di khusus Buana Alit, Buana Agung dumun. Konsepnya dumun Buana Alit konsepnya seperti ini, Buana Agung konsepnya gitu. Karena tongos Buana Agung Betara itu ada di Buana Agung gitu. Maka dia akan nyungsang ya. Betara itu ada sing di Buana Alit tang mong Betara ya. Dewa maru ada di Dewa juga ada di Buana Agung itu. Maka terminologi cen Dewa, cen Betara, cen bingung ngampura jero. Tan bingung. Tan meskinya tan bingung. Penting sekali kita harus mendapatkan semua basic sekali ini. Sehingga kita sering ribut tentang ini.
merasa bon meliu macam buku gitu. Jak bo kadang nawang betara gitu. Betara dia apa nih bahasa nawang. Dewa cenadaan dewa gitu. Dewa itu ada di 2 tempat, di Bangling aja di Kelungkung kan betul lekan. Nggih. Pengtan tegang-tegang ya ampun nang tegang-tegangnya. Dan nangkapnya lah niki harus rileks, santai makado ampun nyatat ampun kena jag santai kan. Yang ngiring yang ben-ben yang penting kita diskusikan. Diskusikan sering. Pengnangkap sekarang gini, Malih Bos tiang kan jelaskan tentang itu. Kenapa tiang tidak sarankan untuk mencatat nih? Karena kita akan begitu masuk skala nih skala. Siapa yang kita libatkan? Itu yang nanti wabu akan nangkap nih. Karena begitu raga ngerti paham siapa diri kita. Kalau kita sebagai pewaris, kita sudah dibekal nama genap nih. Tinggal yakin nih, maka dia akan tersublim ke pikiran kita. Data-data yang kita diwariskan melalui DNA kita akan kebuka. Makanya dalam konteks itu tiang sering di lapangan, sering berdiskusi. Ampun nang tiang saden diolas nih. Tapi kalau udah ada rasa tentang apa yang tiang suwe, validasi apa itu. Kebenaran tentang situs itu ada di situs itu sendiri. Kebenaran tentang Buana Alit juga ada di tempatnya. Dan nyaden anak ulian memaco tidak penting. Yakinilah diri sendiri, maka semua akan terungkap. Rahasia itu semua akan terungkap. Sepanjang raga itu yakin dan tahu siapa diri Anda gitu. Diri Anda itu siapa gitu. Sebagai manusia suci, apalagi sudah di-upgrade bin aksara menjadi manusia suci, semestinya sangat tahu tentang itu. Gawe. Ya niki kira-kira pun api wenden anu niki. Apa sudah sering mendengar, apakah konsep ini baru tapi kan terus ngomong ongkara susah yang dijet tekan gitu loh. Ingat Buana Alit adalah tegak diri kita. Tegak dari Betara dengan Sungrung sebagai jamaah. Setelah kita di-upgrade, pelinggih dari itu. Tegak di Betara Prajapati, Raga nih. Di Buana Agung, wenten pelinggih Betara. Kapan kita jadi Betara? Kapan kita jadi Dewa? Kapan kita jadi manusia? Kapan kita jadi buta? Berseram, tegang itu seram jasa ini satu ini. Niki konsepnya harus kita paham dulu gitu. Ajaran itu akan dari sini buah aja. Juga dari sini. Kita khusus bahas dengan ini. Tapi kita konsepnya seperti ini. Tatuonya kita ada banyak tatuo tentang membahas tentang ini. Ingat satuo itu lahir dari tatuo. Bentuk satuo itu adalah tutur. Tatuo, satuo, tutur. Ini kita sudah korelasinya kita tidak bahas. Bahwa tutur-tutur itu based on tatuo semua. Tutur-tutur dulu. Satuo-satuo dulu nih ke based on tatuo. Tatuo dan di satuo dan caranya nyatu itu dan tutur gitu. Selalu kita meremehkan satuo-satuo kita, satuo-satuo nak lingsir gitu. Lisan ya kita. Iya. Tidak ada kita mengelola tradisi catat mencatat kecuali ada di penguasa saja. Yang ada di masyarakat semua tutur. Karena kita open, kita nunggal Buana Alit banget. Karena kenapa tidak catat? Karena catat itu adalah jurnal yang ada di masa itu.
Kalau sekarang kita belajar jurnal itu, masuk ke dunia itu, kita udah kehilangan makna dari itu di zaman sekarang. Gitu. Contoh kita bercakap dengan pengiwo, gitu. Pengiwo, siwa semedang apa dan seterusnya, randeng dirah ratung dirah menggenap gitu. Di zaman itu, gitu. Tapi jani pengiwo itu mesti relevan. Dan ini kengken dari melajah pengiwo pengsugeh. Gitu. Karena tujuan dari belajar pengiwo itu adalah tentang materi, aspek material gitu. Ujib hukumnya Raga Benak Bali itu bisa ngeliat di setiap zamannya. Kalah Raga ke dunia barat ngais penglihat. Niki kan penglihat tingkat tinggi nih. Yuh. Enggak wajib juga ngeliat. Wajib. Sekarang kan masalah kita di downgrade bahwa pengiwo itu orang aja black magic, orang kiring. Kita ngomong alo ayu pati urip itu esensi ajaran leluhur kita. Tidak ada raga moncet jahat membunuh mata saya masuk neraka berdadi dewa dari Betaro. Itu hebat leluhur kita membuat aplikasi. Saya ada ajaran baik buruk. Ini ngomong konsekuensi hukum alam aja. Kita paham harus niki gitu. Maka kita harus apa? Ajaran leluhur kita tentang ajaran tentang nemu gelang. Berarti yang boleh iki di mana? Dewa wenten ring dewek kan tadi. Betara ring Warna Agung. Dewa juga di Warna Agung, Betara juga di Agung. Tapi cen barang itu kan masalahnya kita mindset kita belum kan itu nih. Karena ini yang sekarang yang hilang, yang miss di Bali niki. Bagi orang-orang Bali pun niki. Cenadaan manusia, cenadane dewa, cenadane buta, cenadaan betara itu. Betara itu ngeladan, dewa ngeladan, unyun ngeladan, jangan kejang bahasa Indonesia. Tapi ada etika siapa yang boleh tahu, siapa yang tidak boleh tahu. Pingit akan aja wero, aja dumeh-dumeh, aja sauh-sauh dan seluruh kode etiknya banyak. Nah ini yang sesungguhnya yang sekarang udah hilang, baur dari sehingga liu nak ke cakra bawah, liu nak ke cakra bawah. Ini kan bahasanya jelas, cuma karena mindset sekarang, mindset kita sekarang wajib hukum. Tapi apa pengiwo itu? Kan nggak ada orang tahu. Pengiwo itu black magic kan. Sehingga kalau kita berbicara hidup aku sang yang celuluk gundul gitu. Kan seolah-olah kita mau hidup aku ini, hidup aku Betaro anu, hidup aku sang yang tunggal, hidup aku. Jadi kan bagi orang-orang sains ini sing bener nih. Manusia matang aku. Nah ini konsep-konsep ini yang sudah menghilang sehingga paham kita tentang ini. Karena senawang skala masalahnya kita itu kan sering kita ngomong gitu. Pengiwo kita ya nak Bali kan pokoknya menguasai pengiwo ini bejak nomor 1 di seluruh dunia nih. Karena dia menguasai Buana Agung. Menyatu dia dengan Buana Agung. Dia menjadi alam itu sendiri. Alon-alon. Niki anu demun raos kutang-kutang demun niki. Kutang-kutang lu. Kutang-kutang lu. Berarti ini kan dua dunia yang tidak terpisahkan. Oh, enggak. Kengkena lah kok hidup memisah ngajak makro. Saya hidup kecuali potong leher matana mau terpisah di dunia. Tipis. Yang tertarik ini kan dulu menggaris bawahi secara panjang gitu. Nah, okay. Nah, ini apa yang ini waliu sandang satu. Makna garis bawah ini yang panjang gitu. Kenapa dia berarti cerdas loh. Tawang enak anu. Kita gini.
aksara diucap ini tastra nih ada. Sebelum nikah unik aksara nikah apa ya? Sastra? Ini yang saya Bang Ura. Aksara nikah suara dari tulisan itu gitu. Aksara nikah suara dari tulis itu aksara dan tulis itu tastra, uraiannya sastra yang tentang itu. Kan mindset kita dari kecil diajar bahwa sastra apa dan aksara Bali, aksara Jawa, tulis bahwa aksara tulis. Yang aksara Bali, aksara Jawa kan secara gini kan padah, tapi dia kota. Ini ngomongin Dwipa, Swarna Dwipa. Ini ngomong Jawa Dwipa, ini ngomong Bali Dwipa. Maka yang di Sumatera itu udang-udang raja segitiga, yang di Jawa kota, yang di Bali mah perucut raja. Benar nih? Nah ini yang miss sekarang tuh ini. Tulisan itu tastra aksara Jawa, sehingga di aksara Jawa di Jawa tuh ngudah kotak, ya raga ngudah bulat, pengcermatan titir gitu, nak kuno-kuno orang ngai tulis pengcermatan titir. Oh. Karena dia memainkan simbol di samping dia bermain aksara, sound, sehingga aksara Jawa ini hono coroko, doto sawala, ya raga hana coroko, kan beda nih. Tapi tulisnya padah nih, tastraannya padah. Cuman yang dia buat adalah suara liter, karena 20 aksara raga di Westa 18. Karena yang disembunyikan mana? Karena yang di Jawa nak mau gobo tengah, dia berbicara sastra jenderal. Sastra jenderal Hayuningrat Penguradius sedulur papat di mau pancar. Yang raga di Bali